Baik, semuanya bisa dengar suara saya ya? Apa? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengikuti ini ya, atau mengerjakan untuk UTS. Jadi sebelumnya saya akan mengulas lagi tentang materi sebelum-sebelumnya supaya bisa nanti matang dan bisa mengerjakan UTS dengan benar. Bagi yang belum sempat absen, nanti saya akan mengulang kembali ya untuk barcode-nya supaya bisa di-scan. Oh ya, untuk yang mengalami kesulitan men-scan QR code ya. Setelah saya teliti ternyata bagi yang mengalami error kode 1103 itu karena HP Android-nya sudah lama ya. Artinya versi Android-nya sudah nggak lagi disupport oleh aplikasi tersebut. Jadi solusinya sementara bisa pinjam HP teman atau HP keluarga yang ada di sekitar ya, terus diinstal aplikasi tersebut supaya bisa menyeken QR code-nya. Sementara itu solusinya, karena memang aplikasi tersebut pakai framework-nya yang terbaru, jadi mungkin sudah nggak support lagi yang versi lama. Atau yang solusi kedua bisa coba di-upgrade, siapa tahu bisa mengupgrade yang lebih up to date versinya supaya bisa menghilangkan errornya. Tapi nggak semua bisa mungkin ya, karena ada beberapa yang sudah mentok versinya nggak bisa lagi di-upgrade. Oke, hari ini kita akan mengulas materi sebentar. Minggu terakhir itu kita sudah mencoba praktek sampai ke ini ya, membuat message box dan MDI form. Nah, jadi untuk UTS-nya itu masih berkaitan dengan itu. Jadi terlebih dulu saya mau berikan gambaran dulu ya. Jadi MDI form itu isinya adalah menu-menu yang dimana kalau dibuka menunya kemudian diklik itu akan membuka form child-nya atau form anaknya. Jadi bisa banyak form yang dimunculkan. Jadi satu project itu terdiri banyak form, satu form induk, yang lainnya form anak ya atau form child. Jadi form induk memanggil form anaknya. Nah, jadi sebelum kita membuat lebih jauh untuk mekanismenya, jadi saya mau sampaikan untuk form-form anak-anaknya tadi itu akan saya tampilkan di layar supaya bisa paham dulu ya, yang form-form chatnya apa saja. Kalau form induk kan sudah 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 gampang ya, sudah bisa semua lah, karena kan sudah pernah saya ajarkan. Nanti tinggal mengulang-ulang lagi video-video rekaman yang sudah saya upload di YouTube. Oke, saya akan share dulu. Bisa terlihat di layar gambarnya? Ada, Pak. Bisa, Pak. Ini anggap kita sudah punya form induk ya. Jadi saya lompat dulu ke form yang kedua. Ini anggap form kedua ya, walaupun form satu tulisannya. Jadi form anaknya yang pertama adalah seperti ini tampilannya. Jadi kalian buat ada ini namanya checkbox. Ini radio button. Terus ini ada panel ya. Jadi kalian bikin panel dulu, terus bikin radio button di dalam panel tersebut. Nah, jadi kalau kita
ketik di input box ini ya. Misalkan di sini kita ketik input box-nya tulisannya stcom gitu ya. Kalau kita klik centang bold, maka hasilnya di sini akan keluar setelah di bold itu outputnya seperti apa. Berarti lebih tebal. Jadi kata stcom itu muncul di sini lebih tebal. Kemudian kalau kita klik italic, maka di sini muncul tulisan stcom bold dan italic. Kalau klik underline berarti akan muncul underline hasilnya. Kalau kita klik merah, maka di sini akan muncul tulisan stcom dengan warna merah. Kalau biru-biru, kalau hitam-hitam. Terus yang huruf besar ini eh, terserah mau dibuat berapa ukurannya, yang pasti dia akan berubah ukuran. Kira-kira paham nggak ini? Silakan ditanyakan kalau nggak paham. Kalau nggak tanya saya nggak paham ya. Sebelum saya lanjutkan ke yang form berikutnya. Yang ini form induk Pak. Bukan, ini form anaknya. Nanti kalau sudah selesai saya jelaskan form anaknya, nanti baru ke form induknya. Peng bawon. Oke, kalian pahami dulu. Kalau nggak paham, tanyakan ya, supaya bisa ini, supaya bisa apa? Saya teruskan dulu. Kalau nggak tanya, saya nggak paham loh ya. Halo, ada orang? Ada, Pak. Ada Pak. Oke, Ada, Pak. bisa dipahami nggak kira-kira? Atau belum jelas? Pak, untuk huruf besar Ya. itu Pak, caps lock atau ukuran fontnya saja? Ukuran fontnya. Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Bertanya, Pak. Itu Oke. kalau dicek warnanya tuh berubah semuanya Pak, apa satu huruf aja yang berubah? Semuanya, satu textbook ini Satu. berubah semua. Oh, meskipun sudah di input, misalnya warna biru, bisa kita ubah langsung warna merah gitu Pak? Iya, kalau biru kan radio button cuma salah satu yang aktif. Nggak bisa keduanya kan. Kalau checkbox baru bisa lebih dari satu kan, kalau checkbox. Ya, ya. Misalnya kita pilih bold, italic, underline bersamaan, berarti ya akan ada dua-duanya. Bisa tebal, miring, garis bawah gitu. Kalau yang warna, nggak mungkin bisa keduanya karena ini pakai radio button salah satu. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya teruskan yang form anak yang kedua. Stop dulu. Sorry, masih sama ya. Salah ini, ntar. Form kedua ini mudah saja, tinggal menghitung ruas segitiga ya. Jadi alasnya berapa, tingginya berapa, hasilnya berapa, terus kita hitung maka akan muncul hasilnya. Tapi saya minta hasilnya berupa message box ya hasilnya. Jadi misalnya saya masukkan A12 tinggi 6, hasilnya 36 ini anggap nggak ada. Ini saya coret ya. Yang ini. Nah, jadi saat diklik tombol hitung, hasilnya bukan muncul di sini, tapi munculnya di message box. Message box itu bukan cuma hasil langsung 36, tapi akan muncul maka luas segitiga adalah 36 gitu tulisannya di message box-nya.
nggak langsung 36. Bisa paham? Halo? Itu kayak peringatan gitu kok, Pak. Ya gimana? Kayak kayak apa peringatan kayak itu. Tidak diklik Maksudnya hasilnya. maksudnya message box-nya. Ah, ah. Ya, message box-nya terserah, bisa ikonnya terserah, bisa ikon informasi atau peringatan boleh. Terus tombolnya terserah aja juga. Bisa oke boleh, bisa yes no boleh. Yang penting sesuaikan aja. Ya, Pak. Tapi kalau hasil tuh biasanya tombolnya cuma cuma oke ya, nggak ada yang lain kalau cuma informasi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita beralih ke ini, ke form MDI-nya. Form MDI. Form MDI-nya itu menunya saya minta ini munculkan adalah yang pertama menu aplikasi ya. Di dalamnya ada apa ya? Informasi aja, informasi. Yang kedua ada tanda garis itu. Yang ketiga keluar. Menu sampingnya ada fitur ya, fitur. Dalamnya ada hitung. Di dalam hitung ada lagi ya, itu luas lingkaran. Bawahnya ada lagi format teks. Ini ya tampilan. Nah kita aja ya. Bawahnya ada lagi format teks. Oke, jadi gini saya jelaskan ya. Ada dua menu utama di MDI, ada aplikasi dan ada fitur. Kemudian di dalam aplikasi ada menu informasi. Kalau diklik informasi, maka saya minta kalian bikin form, berarti form 3 ya. Kan tadi kan ada ini form 1, ini form 2, berarti ini form 3. Kalau diklik informasi muncul form, anggap form 3, itu isinya adalah foto masing-masing. Boleh pas foto, boleh foto yang bebas, yang penting wajahnya kelihatan jelas ya. Kelihatan close up, jangan foto dari jauh. Terus di sebelah foto ada tulisan informasi nama, bawahnya kelas, bawahnya jurusan. Terus di sebelah kanan lagi ada logo STKOM. Jadi foto di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada identitas mahasiswa, nama, kelas, jurusan. Di sebelah kanannya lagi ada logo STKOM. Terus di bawahnya ada tombol OK aja. Jadi kalau OK kembali ke form MDI. Nah, kemudian di sini ada garis pemisah itu, separator. Kemudian di sini ada keluar. Kalau klik keluar, berarti akan muncul tulisan message box ya, yang isinya konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Kalau yes berarti keluar dari aplikasi. Kalau no berarti kembali ke aplikasi utama atau MDI-nya.
Kemudian menu yang kedua adalah fitur. Fitur ini isinya ada dua, ada hitung dan ada tampilan. Jadi kalau kita arahkan ke sub menu hitung, maka dia akan lagi ada muncul sub menu di bawahnya, luas lingkaran. Nah, baru saat diklik membuka yang tadi tuh, yang form menghitung luas lingkaran tadi. Bukan lingkaran ya tadi, segitiga ya. Salah tadi, segitiga. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada lagi sub menu tampilan. Kalau diarahkan ke tampilan, maka akan muncul lagi di bawahnya adalah sub menu format teks. Kalau diklik format teks, maka akan muncul yang form tadi itu yang tebal, kemudian miring, garis bawah, merah, biru, hitam tadi itu ya. Oke, cukup sampai situ saja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Oke, Pak, silakan. izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk menambahkan fotonya tuh kayak apa, Pak? Ada toolbox-nya untuk image atau picture, di situ ada komponen picture. Iya, tinggal dicari aja, di situ ada komponen Oke, Pak. gambar ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, bagus. Tanya Pak. Ya. Bukan nanya sih, mau ngeliat yang tadi yang form luas segitiga sama yang format teksnya tadi Pak. Mau lihat saya. Form yang segitiga sama teks. Ya. Oke, ntar. Pak, yang luas segitiganya lagi Pak. Sebentar ya, kok nggak ada lagi nih. Yang tadi yang saya lihatkan tadi apa? Yang format teks ya? Yang format teks ya. Oke. Wah, ini kok hilang jadinya gambarnya. Ini hasilnya saya hapus ya. Jadi nanti tampilannya di message book. Untuk message book nanti tampilannya bukan cuma hasil 36 saja, saya ingatkan kembali. Jadi ada tulisan maka hasil luas segitiga adalah 36 gitu. Misalnya dimasukkan 12 dan 6. Berarti Diklik kayak OK. muncul message book baru ya Pak. Ya, kalau ini kan form biasa. Nanti kalau diklik hitung, maka muncul hasilnya berupa message box. Kalau diklik OK di message box, kembali ke sini lagi. Kalau ya nih, ada tombol clear ya. Tombol clear ini kalau diklik, maka akan menghapus dan menghilangkan angka yang sudah ada diketik di sini, 12 dan 6-nya dihapus. Berarti pada intinya kita akan mencoba menghitung yang angka yang lain lagi gitu ya. Begitu. Ada pertanyaan kira-kira? Sudah Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau tanyakan? Mumpung belum saya tutup. Oke, untuk waktu pengerjaan saya beri waktu sampai hari Jumat ya. Hari Jumat, sebentar ya.
Bapak, Kumpul. Ya, gimana? yang garis-garis tuh kayak apa, Pak? Kada paham. Itu separator namanya. Sudah pernah Bapak ajarkan di pertemuan sebelumnya. Oh, enggak. Nanti disimak lagi di YouTube rekamannya ya, supaya tahu caranya. Ada lagi pertanyaan? Pak, video ini pian upload di YouTube kalau Pak. Ya, nanti di-upload di YouTube. Oh iya, makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Pak, Assalamualaikum, izin menyampaikan Pak, Salam. Ya, untuk pengabsen berikut. untuk apa? Saya tadi Arsat? kan men-scan di laptop kan, Suaranya saya tadi putus-putus. Pak lelet di laptop, Heeh, gimana? Putus-putus suaranya. lelet Pak masuk ke laptop. Leletnya gimana masuknya? Gak bisa masuk ke laptop, men-scan kode. Di-scan bisa tapi nggak berhasil kah? Iya Pak, lelet. Absen di Eh, munculnya gimana? Ada pesan error atau apa? Atau nanti ini ya, kirimkan screenshotnya atau rekaman videonya saat terjadi leletnya, nanti saya coba lihat. Kalau memang iya. bermasalah, saya absenkan manual nanti. Iya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Terakhir? Oke, Nadia atau Rifat Tunisa? Ada mau ditanyakan? Pak, ini yang kelompok itu kah dikerjakannya? Bukan, ini masing-masing individu ini. Oh, ini. Ini tuh, ya tugasnya individu. Kapan aja Pak tadi Pak batas waktunya? Batas apanya? Batas waktu. Oh ya, Itu yang di layar, ada di layar. Jumat Pak. Nanti saya kirimkan link Google Form ya untuk mengumpul tugas UTS-nya. Iya, Pak. Siap Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mumpung gratis. Besok bayar. Oke, Abdul Ghani. Untuk pengumpulannya Pak, itu menggunakan format apakah pakai screenshot per tahap gitu Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi cara ngumpulnya itu berupa dua macam. Yang pertama adalah berupa laporan. Laporan itu isinya langkah-langkah pembuatannya ya. Jadi kalian screenshot, terus urutkan secara sistematis, langkah-langkahnya ada dijelaskan di situ. Dari pertama merancang sampai implementasinya ya. Kemudian yang kedua, untuk solution atau project-nya, satu folder itu dikompres ke dalam file RAR, lalu nanti dikumpulkan juga. Jadi ada dua yang dikumpul ya. Yang pertama adalah laporan. Saya minta berupa PDF menggunakan cover resmi yang saya kirim di grup. Kemudian yang kedua adalah RAR project-nya atau solution-nya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke, ada yang bernama Pak Rani nggak? Tadi Pak Rani ada ya? Ada Pak. Tadi Pak Rani yang kirim WA tadi yang nggak Nggih, bisa Pak. ya? Nggih, error Pak.
Itu Android-nya versi lama ya? Iya Pak, versi lama. Iya, jadi kalau Android versi lama itu nggak bisa support dengan aplikasi absen. Oh iya ya Pak. Jadi harus kalau bisa coba di-upgrade, kalau nggak bisa ya sementara pinjam HP teman dulu. Nggih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pak itu Pak dikumpulnya ke mana Pak? Ke WA Pian atau Ke di Google grup Form. kelas? Oh, Google Form. Nanti Bapak kirimkan linknya melewati perwakilan di ketua kelas. Iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya Pak, laporan isi PDF-nya tuh screenshot-nya Pak. Ya, screenshot-nya berupa penjelasan secara sistematis langkah-langkahnya. Terus solusinya Tapi dikirimkan juga. Ya, nanti ada 2 inputan, ada input untuk file PDF-nya dan input untuk file project-nya. Oke, bagi yang masih belum absen, saya beri kesempatan lagi untuk bisa absen. Silakan sambil absen, kalau ada yang mau tanyakan, saya tunggu. Nggak ada ya, kira-kira ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat rekamannya di grup ya, supaya bisa lebih paham. Baik, kalau tidak ada lagi, untuk presensi ini saya buka sampai pukul 13.00 sesuai jadwal. Nanti kalau ada yang absen atau men-scan QR code melebihi jam 13.00, maka nggak bisa lagi. Jadi ini bisa di screenshot dulu di layarnya masing-masing. Mungkin untuk memberi kesempatan kawan-kawan yang belum sempat absen ya. Oke, kalau nggak ada lagi, Bapak cukupkan sampai di sini. Oh ya, satu lagi. Bagi yang setiap ada yang izin atau ada yang sakit, bisa lapor ke ketua kelas, nanti saya absenkan manual ya. Karena yang ini adalah absen khusus untuk yang hadir di Meet. Kalau yang nggak hadir bisa minta izin ke ketua kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Terima kasih banyak, Pak. wabarakatuh.